Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah mentakdir kita semuanya, meringankan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk hadir majelis ilmu, hadir daripada majelis zikir, yang mudah-mudahan majelis ini menjadi tambah amal kebaikan kita dan menjadi sabab kita orang-orang yang selamat di dunia dan selamat sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf tadi agak terlambat, sudah benar masuk ke rumahnya. Google Map-nya muter-muter ya. Masya Allah. Mudah-mudahan waktunya berkah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang meluangkan waktunya untuk majelis zikir, majelis ilmu semacam ini, maka dia akan mendapatkan 3 hal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, ghasyiyat humur rahmatu. Orang yang hadir majelis ilmu, majelis zikir akan dikucurkan di daerah itu, di tempat itu, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, nazalat alaihimus sakinatu. Di tempat tersebut orang-orang yang hadir akan diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ah, ini mahal Pak, apalagi di zaman yang sekarang. Berapa banyak orang stres, ya, sampai gila dan yang lainnya. Tapi orang-orang yang istiqomah hadir majelis macam ini, dia akan diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketentraman hati. Sehingga dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dalam nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia dalam musibah, ujian, cobaan, maka dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun yang ketiga, ini yang sangat istimewa. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah akan menyebut nama kita satu persatu di halayak para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan, kalau kita menjadi seorang santri di satu pondok yang sangat besar, misal pondok Sidogiri, kemudian ada kegiatan kiai di Sidogiri itu menyebut nama kita. Daerah sini ada murid saya Fulan bin Fulan yang sangat saya cintai. Wah, luar biasa, menjadi suatu kebanggaan disebut oleh kiai kita. Bayangkan nama kula panjenengan sedaya, karena istiqomah kita di majelis semacam ini, disebut oleh Allah nama kita satu persatu, Fulan bin Fulan, di halayak para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 hal ini kalau kita peroleh, insya Allah menjadi selamatnya kita untuk mengarungi hidup di dunia ini sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Sesungguhnya hitungan bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Di antara 12 bulan ini ada ashurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 3 berurutan dan 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini yang berurutan. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Kalau kita melihat di bulan Ramadan, banyak sekali keterangan-keterangan hadis, carilah Lailatul Qadar, Asra awakhir di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk mengagungkan, mensyiarkan, dan menghidupkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tadi. Keterangan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, pelipat gandaan pahala di bulan ini 1 sampai 9 ini 1 sampai 8 itu setiap 1 kali puasa diganjar 1 tahun ibadah. Nah, menawi kula panjenengan sedaya ndak bisa atau keberatan mungkin karena pekerjaannya, maka jangan ditinggal puasa di hari Arafah. Ya. Kapan itu Arafah? Yaitu 1 hari sebelum Idul Adha. Hari ke-9. Hari ke-9. Maka ini dinyatakan tukaffiru as-sanatil madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, maka dosanya akan diampuni 2 tahun, 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, iki tapi akeh wong salah pengertian, khususnya sing jarang ngaji, wis tak poso ae enak, ya. Wis diampuni 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang datang diampuni, mari ngono maksiat terus. Lah iki jenenge salah tafsir, ya. Maksudnya apa di situ? Maksudnya insya Allah ketika kita menjalankan puasa Arafah benar-benar ikhlas karena Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, 1 tahun yang akan berlalu dijaga oleh Allah dari bermaksiat dan diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita kalah dengan setan, kita kalah dengan nafsu, maka berkat puasa Arafah cepat-cepat kita digiring oleh Allah, cepat-cepat sadar, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena itu eman-eman jangan sampai ndak puasa, ya. Arafah kalau bisa 8 sama 9. Kita niatkan untuk berpuasa supaya diampuni segala dosa kita. Bisa kita bayangkan semua dari kita ini punya kesalahan, punya dosa. Saking Allah menutup aib-aib kita. Mulai dari mata mana yang tidak bermaksiat kepada Allah. Belum lagi telinga mendengarkan kabar-kabar yang tidak pada tempatnya. Maka kesempatan ini kita pakai supaya diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sunnah untuk takbiran, Pak. Ya. Disunnahkan takbiran itu apa bedanya Idul Fitri sama Idul Adha? Kalau Idul Fitri mulai subuh hari Arafah tanggal 9, sehari sebelum Idul Adha, itu kita disunahkan untuk bertakbir. Tapi diikat setiap setelah sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi tanggal 9
Sholat subuh berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sunnahnya setiap sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sampai kapan? Sampai Idul Adha mau sholat id. Setelah itu disambung lagi, setelah id kan hari Jumat lebarannya, setelah Jumatan takbiran lagi sampai tanggal 11, 12, 13 asar itu terakhir waktu daripada takbiran tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun ketika kita akan berangkat sholat id, perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, maka Idul Adha disunnahkan kita tidak makan terlebih dahulu. Beda, kalau Idul Fitri kita disunnahkan makan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa selesai Ramadan puasanya. Disunnahkan makan dulu sebelum berangkat. Tapi kalau Idul Adha disunnahkan kita nggak makan dulu. Ya, perbedaan daripada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan waktu-waktu pelipat gandaan dari Allah ini untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Hadirin, kalau kita mau ambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang sekarang menunaikan haji, bisa kita bayangkan perjalanan beberapa waktu, 1 bulan lebih, tapi persiapannya sangat luar biasa. Obat-obatan dipersiapkan, nanti krim, takut musim panas, musim dingin. Ya, dipersiapkan semacam itu. Maka ini gambaran bagaimana kita mempersiapkan perjalanan menuju akhirat. Masih ada barzah, pembangkitan, kita dibangkitkan, mizan, ditimbang amal, masih perjalanan panjang melewati jembatan Sirat. Maka Al-Imam Ali karamallahu wajah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ana madinatul ilm wa aliyu babuha, aku kata Rasulullah adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dinyatakan oleh Imam Ali bahwa dunia ini adalah tempat untuk beramal, wala jaza fiha, dan tidak ada balasan di dalam dunia ini, wal akhirah darul jaza wala amal fiha, dan akhirat adalah tempat kita dibalas atas amal-amal kita di atas dunia. Kalau sudah di akhirat, di barzah tidak ada amal lagi. Ndak iso wis mlebu kuburan ate mencolot mrene pengajian, buyar pengajiannya. Sudah tidak ada waktu. Mau beramal sekarang ini waktunya, dan ini paling tepat untuk memperbanyak amal karena dilipat gandakan pahala berkat bulan yang Ashhurul Hurum ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu kisah. Satu kisah ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah. Yang mana kisah ini ada di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Ada seorang raja, Pak. Seorang raja, dia bermimpi kejatuhan cahaya yang sangat gelap di kakinya. Setelah itu dia kaget seperti tergoncang sampai bangun tidur. Mimpi apa ini saya ini? Akhirnya raja tersebut memanggil para tafsir mimpi dari kerajaan. Aku mambengi mimpi seperti ini, cahaya hitam ke kaki seperti ini. Apa tafsirnya? Kata para penafsir, wahai raja, lek basa Jawa nek ngapunten sakderenge. Aku nafsirno ojo dibeleh ya, kudu kurban iki ya. Tafsirnya ini seperti ini raja, bahwa jenengan akan meninggal dunia hari Jumat jam 12 siang sebabnya digigit kala jengking warna hitam yang sangat beracun. Iki tafsire. Waduh, jare rojo.
Ya opo iki carane cek ndak ketemu kalajengking, katanya raja ini. Maka diperintahkan semua prajurit kumpul. Ada apa raja? Babati kabeh alas di sekitar kerajaan. Kalau ada kalajengking pateni. Dilaksanakan. Berlalu hari, Rabu, Kamis, masuk Jumat, diperintahkan oleh raja beli kuda, Pak. Kuda minta yang warnanya putih. Kemudian dimandi itu kuda, buntutnya dintekno. Tidak ada buntut. Rambutnya dihabiskan gondol putih. Digali itu kerajaan, gawe kolam renang, disuruh ngisi air yang bening, dicet putih dasarane. Setelah itu Jumat jam 11, raja naik kuda putih masuk ke dalam kolam. Baru prajuritnya paham. Oh, apa kata raja? Kalau kalian ngelihat ada kalajengking yang lewat masuk ke kolam renang, bunuh langsung, panah, tombak, wis akarmu wis pokok patenono. Kenapa? Kalau saya tidak ketemu kalajengking, jarine tafsir mimpi, sebab meninggalku dari ini. Masuk raja dengan kuda putih, diperhatikan oleh para tentara sampai jam 12 kurang 2 menit sedak ono kalajengking. Ya, raja sudah mulai tenang. Wah, saya tidak ketemu kalajengking. Kata prajurit, wah kalau tidak ketemu berarti raja ini urung mati wis. Tidak sido mati, tidak jadi meninggal. Subhanallah, di dalam kitab ini tadi diceritakan kuda tadi yang warna putih sing wis berseni tadi. Apa basa Jawane? Wahing, ya. Wahing dari hidungnya keluar kalajengking warna ireng beracun langsung munggah nang kuda ini tadi, rajanya dipatok langsung mati, Pak. Masya Allah. Ya rada mikir kok iso ono apa jenenge kalajengking di irunge jaran. Tapi Allah kalau mau idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Kalau Allah mau terjadi. Bahkan di dalam kitab itu disarahkan, dijelaskan sabab kematian raja ini bukan hanya racun yang menyebar ke dalam tubuh raja, tapi saking kagete, Pak. Kaget kok iso aku wis njaga koyo ngene sik mati ae. Lah, ini yang dapat kita ambil hikmah, Pak. Apa hikmahnya? Banyak orang wedi mati tapi tidak mempersiapkan kematian. Oh, kalau saya, Beb, setiap hari telur banyak, Beb. Ya. Jamu, Beb. Kurang jamu nih. Ya. Check up balik-balik, vitamin ini, vitamin itu, obat diminum. Tidak bisa kalau kita mau ngakal-ngakali kematian itu tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah saatnya tidak bisa maju walaupun sedetik, tidak bisa mundur walaupun sedetik. Maka seharusnya raja tadi sudah dikasih tahu bahwa akan meninggal, harusnya dia mempersiapkan, hei prajuritku, jangan sampai ada yang ganggu saya ya hari Jumat jam 12. Saya mau di masjid, saya mau qiraatul Quran, saya mau sujud kepada Allah. Saya kalau ditakdir memang mati seperti yang ditafsir tadi, tafsir mimpi tadi, maka saya mati dalam keadaan husnul khotimah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan. Nah, karena itu kalau kita melihat orang tua kita dulu, ayah-ayah kita, mbah-mbah kita kerjanya seadanya, Pak. Kaji fulan, ya. Kerjanya seadanya, tapi tambahnya luar biasa. Kenapa? Selain bekerja dia memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga berkah. Lah lek wong saiki enggak. Titele tok akeh, sarjana ekonomi S1, S2, S3, koper digowo nang ndi isine utang kabeh. Ya. Kenapa? Dia meninggalkan yang ngasih rezeki, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh yang memberi rezeki yaitu Allah demi dunia yang tidak ada artinya. Karena itu dalam pengajian semacam ini hendaknya kita kembali mengingat fitrah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia hakikatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu gunakan waktu-waktu kita untuk hadir majelis-majelis semacam ini. Bekerja boleh bekerja tapi jangan melupakan akhirat.
Ya, jangan melupakan akhirat. Ada kesempatan untuk hadir majelis, hadir. Ada kesempatan untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Badiru bi'amali soleh. Cepat-cepat kalian melakukan, sambut itu untuk melakukan amal soleh sebelum tidak terjadi diganggu setan, disibukkan setan dengan yang lainnya. Nah, karena itu ayo di bulan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak puasa-puasa sunnah. Nah, mudah-mudahan semua itu menjadi tambahan amal kita sehingga kita nanti dipanjangkan umur fi lutuf wal afiyah dan diberikan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin dari rahmatullah, mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Dan kita tutup majelis ini dengan doa majelis. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita yang hadir, berkahnya diberikan, rahmatnya diberikan kepada istri kita, anak-anak kita semuanya, sehingga besok dikumpulkan bersama-sama bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwa indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma arzuq lana ziyarah Makkah wal Madinah wa ziyarah Muhammad Rasulillah Muhammad bin Abdullah ala hadhihi an-niyyah kullun salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.